Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Widya Iswara Putri dengan NIM 19033-139, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang, dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan garapan pertama dalam sebuah administrasi pendidikan. Dalam pendidikan, dari pendidikan rendah sampai perguruan tinggi, kurikulum merupakan suatu hal yang penting atau bisa diumpamakan sebagai jantung dalam proses pendidikan. Baiklah, kita lihat dari landasan hukum administrasi kurikulum. Dalam landasan hukum administrasi kurikulum terdapat dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Dijelaskan di sini bahwa administrasi kurikulum merupakan seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, mengenai bahan pelajaran, serta cara atau strategi yang digunakan suatu lembaga pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam pendidikan atau dikenal dengan KBM, kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dapat kita garis bawahi dalam kalimat perangkat perencanaan atau pengaturan yang memiliki tujuan, isi, bahan pelajaran, serta strateginya. Hal ini bukan bergantung pada tujuan, isi, pelajaran, serta strateginya tersebut, tetapi pada seperangkat perencanaan atau pengaturannya, di mana seperangkat perencanaan tersebut telah dibuat sedemikian rupa dan didesain sedemikian rupa pula yang nantinya akan dibawa dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Baiklah, selanjutnya kita lihat pengertian administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum atau kurikulum terdiri dari dua pengertian, yaitu dalam artian sempit dan juga dalam artian luas. Dalam artian sempit, administrasi kurikulum atau kurikulum merupakan seperangkat mata pelajaran atau seperangkat mata kuliah yang kemudian dibahas atau dipelajari peserta didik dalam kelas. Sedangkan dalam artian luas, administrasi kurikulum merupakan sejumlah pengalaman belajar yang dimiliki oleh pendidik untuk kemudian ditawarkan, dikembangkan, dibagikan bersama kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak hanya mendapatkan segala sesuatu secara teoritis, tetapi juga mendapatkan pengalaman dari guru atau pendidik ataupun dosen di dalam kelas yang membuat peserta didik lebih kaya akan ilmu dan pengalaman-pengalaman. Dalam artian lain, administrasi kurikulum yaitu seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja yang dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, yang pembinaannya secara kontinu terhadap proses belajar mengajar yang efektif dan efisien sehingga tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, proses administrasi kurikulum. Proses administrasi kurikulum ini berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu ada 4 indikator yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu planning. Planning adalah sebuah perencanaan. Dalam perencanaan yaitu yang namanya kurikulum sudah layakkah dilakukan pengembangan yang dilakukan tim kurikulum. Nah, dalam prakteknya perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan yaitu tentunya telah memiliki kalender akademik, menyusun program tahunan atau prota, promes, penyusunan program semester, PSP, program satuan pembelajaran, dan rencana pengajaran. Dalam perencanaan tersebut, hal ini seharusnya sudah benar-benar sesuai ekspektasi atas masalah yang terjadi terhadap peserta didik melalui data-data di lapangan, yaitu lulusan sebelumnya. Selanjutnya yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian berkaitan dengan kalender akademik, yaitu disusun berdasarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun dalam sebuah lembaga pendidikan untuk kedepannya, yang mana berdasarkan hasil pemikiran pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara bersama-sama yang semuanya ikut serta.
Kemudian kebijakan tersebut disosialisasikan ke guru dan dosen, siswa atau mahasiswa, orang tua, masyarakat sehingga menjadi satu pemikiran yang sama. Yang hasil akhir dari pengorganisasian adalah segala sesuatu telah dikelompokkan pada masalahnya masing-masing atau pada problemnya masing-masing. Yang ketiga yaitu actuating. Adalah proses dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas antara guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa dalam proses pengimplementasian kurikulum yang telah direncanakan dalam proses perencanaan yang telah didesain sedemikian rupa oleh setiap sekolah, oleh prodi dan jurusan kalau di perguruan tinggi. Nah, bagaimana peserta didik mendapat pengalaman-pengalaman belajar dan teori-teori sehingga dapat tercapainya pemahaman skill yang full terhadap teori-teori tersebut, sehingga peserta didik memiliki soft skill yang dapat dibawa dalam dunia kerja. Keempat, controlling atau berkaitan ini dengan evaluasi. Dalam proses untuk mengetahui atau melihat apakah tujuan itu tercapai atau tidak, atau sejauh mana tujuan itu telah dicapai, atau bisa dalam proses perjalanan kita dapat melihat masalah-masalah apa yang muncul sehingga kita tahu apa tindakan yang akan diambil di kemudian harinya. Yang melakukan evaluasi ini adalah semuanya, mulai dari pimpinan sampai dosen atau guru yang merupakan ujung tombak dari proses pembelajaran di kelas. Pentingnya administrasi kurikulum. Dari pengertian yang sebelumnya kita bahas, sebenarnya tujuan pendidikan itu dapat dicapai karena hal ini telah didesain sedemikian rupa dan itu merupakan rencana yang dibuat. Di sini kita lihat, apabila terjadi suatu masalah dalam pendidikan, itu bukan masalah dari tujuannya ataupun bukan masalah dari kurikulumnya. Tapi di bagian mana dalam sebuah proses itu ada masalah, maka di titik itu harus diselesaikan. Tapi sampai saat ini, terkait kurikulum, masalahnya masih sama, yaitu akibat rendahnya kualitas pendidikan. Berapa banyak perubahan-perubahan kurikulum yang selalu terjadi? Kita lihat dalam perubahan kurikulum, apakah memang berubah atau masih sama? Kita misalkan, suatu benda berubah dari A ke B itu namanya berubah. Tapi apabila benda tersebut berubah dari A ke A aksen, maka itu tetap sama. Dikhawatirkan dalam perubahan tersebut atau dalam perubahan kurikulum tidak memecahkan atau menyembuhkan penyakit dari permasalahan atau penyakit dari kurikulum tersebut. Selanjutnya yaitu peran guru dan dosen dalam administrasi kurikulum. Guru dan dosen merupakan ujung tombak dalam membangun kualitas suatu pendidikan. Mereka berperan sebagai seorang pendidik dan juga pengajar. Namun perlu kita ketahui, guru sebenarnya tidak hanya berkutat pada urusan mengajar saja, tapi ada yang lain, yaitu khususnya dalam hal administrasi kurikulum. Kesemuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mensukseskan pendidikan di Indonesia. Di dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan berkurikulum, tugas pendidik adalah mengkaji kurikulum melalui aktivitas kelompok atau perorangan. Dengan demikian, pimpinan harus paham betul sebelum kurikulum diaplikasikan ke dalam sistem pendidikan. Dalam proses pengembangan kurikulum, pendidik akan lebih banyak dalam tataran kelas. Sekian video presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.